7 menit. Saya seneng. Gak usah ngarang-ngarang lagi Pak ya. Yang satu ayat hari selesai, masalah korban selesai udah. Wassalam, pulang aman. Udah dilem, udah selesai urusannya. Kita ikutin, makanya kita jangan membandel. Karena kan kita membandel ya. Jadi kita bicara mau ngajar, mau khutbah itu jangan semau kita. Apa kemauan jamaah itu sementingnya. Saya jangan ngajar kemarin sama Pak Gondo. Apa yang mau dibaca nih? Ini udah ada guru tafsir, ada guru fikih, ada agurnya belum ini. Tanya. Jadi sekarang ini kita harus cermati lah kebutuhannya apa yang orang akan kita ajak bicara. Walaupun barangkali kitabnya besar, materinya bagus, tapi kalau itu nggak dibutuhkan ya saya salah juga. Sama nih kayak sekarang ini. Ini siang-siang yang enak ngapain kira-kira nih? Siang-siang enak kapan kira-kira nih? Hah? Makan siang ya? Makan siang kan? Makan siang pakai sayur goreng asem, pakai tetelan. Betul nggak? Ikan gabus yang udah dijemur. Lalapnya itu sambal goang. Betul nggak? Jengkolnya jengkol apa? Cakep kayak kira-kira. Masya Allah. Ya enggak, cuci mulutnya pisang raja serai. Enak kan kira-kira? Enak. Coba yang begini dikasih makanannya apa tuh? Yang roti daging apa namanya? Burger mencret pada urusan kita. Dengan itu kan kita makan kan? Jadi kebutuhan, bicara juga kebutuhan, makan kebutuhan, bukan mahalnya. Bicara kalau mau hebat juga kalau nggak dibutuhkan sayang. Kita bicara politik yang dengar rakyat biasa untuk apaan? Ya, masalah ibadah. Kembali pada bicara kita. Ingat waktu juga saya urusannya ya. Karena udah dilem masalahnya ya. Jadi dikatakan man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak kesalahannya. Sadar kita, kepleset kita nanti ya ceritanya ya. Wa man kasura saqatuhu, barang siapa yang banyak salahnya, kasurat zunubuhu, banyak dosanya. Ini yang kita ngerikan, ya. Wa man kasurat zunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, kata Rasulullah, kanatin naru aula bihi, maka yang layak tempatnya di neraka gara-gara bicara. Ini makanya nih. Makanya kita dari ngaji ini kita bisa jaga bicara kita, omongan kita, obrolan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat dikatakan ya, wa min adabil muhadasati an tatakallama bima yunasibul maqam fala ta'ti bil mudhikati wa tal huzni. Hendaklah bicara itu disesuaikan tempat. Janganlah bicara waktu orang sedang bersedih dengan tertawa-tawa. Ceramah, biasa kan kalau di kampung itu ada yang namanya sebelum tasyid tuh, kalau jenazah tuh ada tausiah ya, tausiah singkat gitu. Jadi habis sholat jenazah ada tausiah singkat, masih ada jenazahnya tuh. Ada paling bisa 5 menit tausiah. Itu tausiah tentang kematian. Jangan ada jenazah tausiahnya tentang yang bercanda-bercanda, tertawa. Ada jenazah, ini yang tidak boleh. Falatun nasim, tidak cocok itu. Ceramah kematian 1 hari, bisa kalau di kampung tuh kan ada acara tuh. Ya ini ikhtilaf lah. Saya nggak ambil ikhtilafnya dah. Pokoknya di kampung-kampung Bapak semua mungkin sama dengan saya. Ada yang acara 7 harian gitu kan. Ada acara berapa? 40 hari gitu kan. Ada haul. Bicara-bicara yang enak gitu. Jangan bicara yang tawa canda sampai maulid. Bicara akhlak Rasulullah. Jadi waktu maulid juga angkat akhlak Rasulullah diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di masjid lagi. Ada di masjid orang dari awal sampai akhir tawa terus. Juga jangan. Di masjid lagi nggak boleh. Ada lagi penceramah yang nyanyi mulu, nyanyi. Lagu Oma naik. Tapi itu yang laku, heran saya dah. Dan itu mahalan dia sama saya lagi urusannya. Udah nggak sudah? Wah, kalau dia bisa nyanyi, wah tepuk tangan.
Jadi penceramah diteprokin kayak burung itu. Blok 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 blok. Wah, hebat nih ceramah nih, bisa nyanyi. Wah, itu mah Pak Abdul Hai itu cuman hadis doang. Kalah hadis sama nyanyi pada. Dan besok yang diundang dia lagi urusannya. Luar biasa dah. Bukan main. Ini yang tadi ini udah dakwah kita aja udah tidak apa ya. Ya bagi kita sama-sama lihat kadang-kadang kan yang di masjid kadang-kadang nyanyi-nyanyi. Kalau selawatan boleh, selawatan seperti astagfirullah itu ya, itu boleh. Tapi kalau nyanyi dangdut jangan macam-macam urusannya ya. Jadi jangan waktu dia bersedih jangan dibikin ketawa. Sebaliknya juga nih, wal muhzinati waqtal farj, orang lagi senang dibikin nangis. Ceramah pernikahan ngomongnya kuburan, kemana harusnya kan? Nggak nyambung lah, orang lagi menikah malam pertama cerita bila Israel datang memanggil, ya dia nggak jadi hubungan. Kenapa? Karena tempat ghairul munasabah, tidak cocok dengan tempat bicara. Jamaah yang saya muliakan, ringkas saja karena dirasinya dikasih tahu. Saya mah ikut Pak Gondo apa ya. Ya. Jamaah yang saya muliakan, ya. Kemudian berikutnya dikatakan, wa idza hadasaka ahadun fa asbigi ila ma yaqul wa aqbil ala biwajhika. Apabila ada orang yang berbicara, hadapkan dengan wajahmu. Jadi kalau ada orang bicara, wajah kita ke wajah dia gitu. Kita ngobrol mahramnya laki sama laki-laki, tapi kalau kita bicara sama yang bukan mahramnya, ya tentu kita jaga juga etika kita gitu kan. Kadang-kadang kan apalagi bicara sama perempuan, ya kita juga jaga-jaga mata kita, jadi maksiat kan kadang-kadang. Kalau perempuannya itu pakai pakaian yang rapih, kalau pakaian yang nggak repot kan, kita katanya melihat auratnya nanti. Saya pernah cara begini, komdikom ibu cara begini kan. MC-nya tuh perempuan, MC gitu ya. Dia bawain minum ya sopan, cuman dia pakai baju leher Shanghai. Kancingnya terbuka, 2 lagi kancingnya. Orang saya sempat ngitung urusannya. Dia ngasih minuman, kan nunduk Pak. Saya di atas kira-kira. Saya kagak lihat. Sayang. Ini yang terjadi makanya tuh. Ya kita kondisi kayak begitu kadang, makanya jaga tuh. Ente bisa sayang begitu urusannya. Nah, jadi kalau wajah kita pandang sama laki-laki, kalau perempuan tentu kita agak berjauhan kita cara memandangnya gitu kan ya. Jamaah yang saya muliakan ya. Yang kelima dikatakan ya, wastamil fi muhadasatika inda talabi al kalimati latifah. Pergunakanlah dalam bicara dengan kalimat yang singkat-singkat saja, singkat, padat dan bermakna. Jangan kadang-kadang bicara ini tapi muter-muter jauh gitu, nggak usah. Intinya aja. Intinya bicara biar dia paham, ya. Fa idza talabta min ahadin syai'an fala taqul if'al kada, katanya. Kalau kamu diminta seseorang sesuatu, maka bilang fala taqul, jangan bicara. Jadi kalau ada orang bicara, sampaikan dia selesai baru kita bicara sama orang lain lagi. Jangan ditinggalkan. Ini bicara, nah bicara, kita tinggalkan dia bicara, itu menyindir orang. Jamaah yang saya muliakan ya. Wa idza, yang berikutnya, wa idza kana fil majlisi man huwa aqar minka sinnan fala tataqaddam alai. Apabila di satu majlis kayak begini, ada yang bicara orang tua, lebih tinggi, lebih tua dari kita, dikatakan aqar minka sinnan, yang lebih tua darimu umurnya, fala tataqaddam alaih, jangan mendahulukan pembicaraan dia, sopan. Orang tua lagi bicara tuh dengerin, ya, bil kalam, ya. Jadi gitu ya. Wa idza haddatsaka jalisuka bi ikayatin ta'rifwa, dan apabila ada orang bicara, ceramah kayak cerita yang cerita itu kita udah tahu gitu, udah pernah denger gitu. Udah pernah dengar cerita ini katanya, fastami ilaiha, dengerin aja. Jangan diselak, ya gue udah denger itu, dia malu tuh ntar. Kan ada penceramah kan, yang kadang-kadang ceritanya yang di sana udah diutarakan,
diutarakan lagi di sini. Kita pernah dengar cerita itu, dengerin, jangan. Yang kemarin lagi itu jangan. Walaupun di sila pengajian minggu yang lalu pengajian itu udah dibahas, ya cerita-ceritanya gitu, kemudian yang mengandung sedikit ya tawa ya. Kalau emang cerita itu sudah dibahas, dengerin aja. Mungkin kita pernah dengar, tapi belum tentu yang lain pernah dengar, gitu ya. Terakhir. Wa min adabil muhadatsati aidan al-ihtirasu minal kalimatil badi'ah. Dan di antara ada bicara ya, hendaklah dijaga daripada kalimat yang buruk, yang jelek. Sebab apa? Wa minas sabbi, melaknat, mencela orang, melaknat orang, ya, menuduh orang, itu jangan. Jadi bicaralah yang baik-baik agar manfaat buat diri kita dan orang yang kita ajak bicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini aja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi daripada lisan kita dari bicara yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan diberkahi majlis ilmu kita. Al-Fatihah.